Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, apa kabar dengan kawan-kawan? Semoga tetap dalam keadaan walafiat ya. Musim dingin nih ya. Nah, kali ini saya akan memberitahukan kabar gembira pada teman-teman, terutama yang masih di Indonesia. Jadwal SLC massal untuk tahun ini pada tahap keempat atau sesi keempat. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Kim Mun-soo, dari tanggal 7 Oktober hingga 18 Oktober, kantor ketenagakerjaan atau Depnaker di seluruh Korea akan menerima aplikasi untuk izin kerja baru putaran keempat untuk pekerja asing visa S9 di bawah sistem izin kerja atau G2G. Pembagian kuota untuk sesi 4 tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah total izin kerja adalah 33.803. Nah, dengan pembagian sektor seperti di bidang manufaktur 20.134, di bidang pembuatan kapal 1.300 orang atau tenaga kerja asing, 364,8 di bidang pertanian, 2.249 di bidang perikanan, 1.414 di bidang konstruksi, dan 5.058 di bidang jasa atau servis. Dan sistem penambahan tempat kerja di bidang kehutanan akan dimulai pada Oktober nanti tahun 2024 tahun ini, sesuai dengan jadwal untuk aplikasi izin kerja baru putaran keempat. Nah, total kuota tersebut bukan untuk negara Indonesia saja ya. Kuota-kuota tersebut untuk semua negara yang mengadakan G2G dengan Korea. Jadi negara Indonesia mendapatkan berapa total kuotanya tergantung pada permintaan majikan mau memilih negara mana yang dijadikan pilihan utamanya. Nah, permintaan majikan pun itu sebenarnya tergantung pada kinerja para senior yang telah berada di Korea sesuai dengan image negara masing-masing. Nah, jadi mulai tanggal 7 Oktober sampai 18 Oktober, bila majikan Korea ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, maka pada tanggal tersebutlah tepatnya untuk mendapatkan izin mempekerjakan pekerja asing. Bagi majikan pun sebenarnya untuk mendapatkan izin mempekerjakan pekerja asing itu sebenarnya tidak mudah ya, sebab mereka harus membuka loker untuk pekerja Korea selama 7 hari dulu, baru bila kosong dan tidak mendapatkan pekerja Korea, maka mereka akan mendapatkan izin untuk mempekerjakan pekerja asing dari Depnaker. Nah, itu adalah salah satu syarat yang harus majikan punya. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi, seperti misalkan akomodasi asrama, dan banyak lagi peraturan lainnya yang harus disepakati atau harus dilaksanakan oleh majikan yang akan mempekerjakan pekerja asing. Nah, untuk SLC massal, SLC massal ini sebenarnya akan jatuh pada tanggal 5 November sampai 8 November. Itu akan dibagi untuk sektor manufaktur, shipbuilding atau pembuatan kapal, dan pertambangan. Nah, untuk sektor pertanian, perikanan, kehutanan, konstruksi, dan jasa atau servis akan jatuh pada tanggal 11 November hari Senin sampai tanggal 15 November hari Jumat. Dan itu pun ada jamnya masing-masing ya. Dan bulan Desember ini insya Allah akan dimulai penerbangan bagi SLC yang sudah turun pada sesi keempat. Tapi ingat, itu semua tergantung pada proses dan persiapan dari negara masing-masing punya. Nah, saya ulangi dan perlu diketahui, untuk total kuota itu tidak ada pembagian negara Indonesia mendapatkan berapa kuota, tapi tergantung pada permintaan majikan mau memilih negara mana yang mereka atau majikan kehendaki. Itu juga majikan memilih negara yang mereka inginkan karena setiap tenaga kerja asing dari 17 negara mempunyai kinerja dan ciri khas masing-masing. Jadi pesan saya supaya
Ingat untuk teman-teman yang sudah di Korea, giat bekerja supaya nanti image-nya Indonesia akan lebih baik dan akan memilih terus majikannya memilih negara Indonesia. Untuk teman-teman yang masih di Indonesia, siapkan selalu mental kalian, baik fisik mental kalian. Semoga kalian akan cepat mendapatkan SLC untuk kedepannya atau untuk tahun ini. Terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.